Yang saya hormati para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua Dewan Pembina Dr. Agnes Kiai Haji Ahmad Fauzi Effendi, dan juga Dewan Pembina Masjid Raudhatul Falah Dr. Andes Kiai Haji Syafi'i Idris, dan kepada Ketua Yayasan Masjid Raudhatul Falah, kepada beliau Bapak Ahmad Tahir, dan segenap staf daripada jajaran pengurus Masjid Raudhatul Falah, para tokoh masyarakat, Bapak RT 1 sampai 12, RW 6, seluruh para hadirin hadirat yang malam hari ini telah duduk hadir bersama dengan khidmat mengikuti acara demi acara. Mudah-mudahan insyaallah segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keinginan-keinginan para takmir, para pembina, insyaallah 200 juta bisa cepat langsung bisa didapatkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah para hadirin yang hadir, hadirat yang hadir pada malam hari ini, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirati bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Masjid Raudhatul Falah ini adalah masjid yang istiqamah. Insyaallah santunan anak yatim, berbagai macam daripada event-event yang telah dibuat, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para takmir, para kiai, para asatid diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diluaskan rezekinya insyaallah, menjadi orang-orang yang insyaallah bukan hanya sekedar akhiratnya menjadi akhirat yang baik, insyaallah dunianya pun akan melimpah. Amin. InsyaAllah nggak pakai minta sama jamaah, InsyaAllah para pembina-pembina ini sudah menjadi orang-orang kaya 200 juta mas sedikit, InsyaAllah. Amin. Saya doakan menjadi orang kaya, super kaya. Amin. Dunia dan akhirat. Amin. Dan kita juga semuanya juga pengen, ya, para hadirin hadirat pengen untuk supaya kita semuanya dunia dan akhir InsyaAllah sukses. Amin ya rabbal. Berkat peringatan daripada Isra Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini, kita berdoa mudah-mudahan kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau oleh Allah diisrakan, dimi'rajkan, sehingga beliau melihat berbagai macam daripada bukti-bukti dan ayat Allah untuk menggembirakan hati beliau, sehingga beliau turun pun dari langit dan beliau sudah hilang segala bentuk kegundahan, segala bentuk kerisauan, segala bentuk kesumpekan Nabi. Mudah-mudahan kita mengingat Isra dan Mi'raj, segala kegundahan yang ada dalam hati kita semuanya dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kesumpekan, kesulitan semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah-musibah yang mengenai daripada kita, khususnya negara Republik Indonesia, khususnya daripada kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan Allah memperbaiki semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berkat peringatan daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada di antara kita yang kurang lurus di dalam berjalan jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sholat insyaallah diberikan hidayah untuk sholat. Kalau yang sudah sholat tapi kadang bolong-bolong, mudah-mudahan insyaallah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang mendapatkan hidayat, kurang untuk bersedekah, kikir untuk bersedekah, tidak mau menyempatkan uangnya untuk menyumbang daripada masjid ini, mudah-mudahan insyaallah diberikan taufik dan hidayat oleh Allah, sehingga terbuka hatinya untuk menyisihkan sedikit daripada hartanya untuk Masjid Raudhatul Falah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam keadaan hutang piutang mudah-mudahan Allah memberikan kelunasan semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan
insyaallah seperti kita kumpul pada malam hari ini dalam keadaan senang, riang, gembira, sukacita. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita juga dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan riang, dalam keadaan sukacita, dan kita bisa masuk berbarengan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau sudah disampaikan oleh beliau bahwa mempelajari daripada kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan waktu yang begitu lama, dan para ulama sudah membuat bukan hanya satu kitab saja, bukan hanya dua kitab saja, bukan hanya 4 sampai 5 kitab. Puluhan kitab telah membahas bagaimana peristiwa daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Karena memang ini adalah sebuah peristiwa yang tidak akan pernah habis seumur hidup kita. Kalau kita bahas satu persatu apa yang ada di dalam rahasia-rahasia Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, maka kita pun akan menghabiskan seluruh umur kita. Tapi di situ ada pembahasan-pembahasan yang belum sempurna, dan secara total kita akan mengetahui apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam firman-Nya tersebut, linuriyahu min ayatina. Kami akan perlihatkan kepada Nabi Muhammad, kami akan perlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukti-bukti kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang begitu luar biasa, yang tidak akan pernah terjadi sepanjang masa kecuali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya melihat ini yang hadir tadi sudah disinggung, lebih banyak perempuannya daripada lelakinya ini. Betul? Ini kalau ada anak hadroh masih tercover nih yang laki-laki. Ini kalau anak hadrohnya pulang, sudah ini 1:3 ini. Betul? 1:3. Saya nggak tahu ini di berbagai macam tempat. Saya keliling bukan hanya di Jawa saja, tapi di luar sana di Kalimantan, perempuan itu lebih senang hadir daripada majelis, senang untuk taklim, senang untuk sholawat. Kalau bapak-bapaknya, anak-anak mudanya nggak tahu kemana ini tadi. Tapi kita berharap mudah-mudahan insya Allah dengan acara pada malam hari ini, insya Allah Bu, nanti kalau ada acara lagi bapaknya diajak. Kalau bapaknya nggak diajak, nggak mau untuk diajak ke sini nggak mau, jangan dikasih jatah malam. Pak sampean neka berangkat kata kayak itu. Nggih Bu nggih. Jadi kata kayak itu jatah nih. Oh, jangan takut Bu, jangan takut kalau bapak nanti ngomong aku delek mana loh. Nah, karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebetulnya adalah peristiwa di mana di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, di situ ada dua perempuan yang sangat luar biasa yang telah disebutkan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi setiap daripada perempuan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa saya katakan kebanggaan daripada seorang perempuan? Kenapa Anda bisa untuk mengatakan kalau Anda nggak hadir, ya awas nanti malam nggak saya kasih jatah? Karena di situ dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut ada sebuah cerita seorang perempuan yang luar biasa, yang dengannya suaminya bisa masuk ke dalam surga dan seluruh keluarganya masuk ke dalam surga karena perempuan tersebut. Satu perempuan adalah perempuan yang hidup di zaman Fir'aun, yaitu adalah Masyitah. Masyitah. Tahu cerita Masyitah? Cerita Masyitah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini cerita ya nggak akan pernah didengar oleh siapapun
kecuali pada peristiwa Isra dan Mi'raj Allah ingin untuk menceritakan kepada seluruh umat manusia kehebatan daripada seorang perempuan ini. Kalau bukan dalam peristiwa ini diceritakan, itu akan terlupakan kisah daripada Masyitah tersebut yang hidup di zaman Fir'aun. Tapi semuanya menukil, semuanya menceritakan berkat cerita daripada Isra dan Mi'raj. Dan karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat daripada derajat perempuan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, dalam peristiwa Masyitah tersebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke atas buraq, kemudian beliau itu mau berangkat menuju Masjidil Aqsa, di tengah jalan beliau mendapati ada bau semerbak yang begitu wangi. Baunya wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bau wangi apa ini? Kok begitu wangi luar biasa?" Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, ini adalah bau daripada seorang perempuan Masyitah yang hidup di zamannya Firaun, yang dimana dia itu beriman kepada Allah, dia dan keluarganya, dan ingkar terhadap Firaun." Pada saat kerjaan Masyitah ini tadi adalah, ya, dia seorang pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga di rumahnya Firaun. Kerjaannya adalah, ya, mengurus anak-anaknya Firaun. Ketika dia itu lagi menyisiri anaknya Firaun, tiba-tiba sisirnya tersebut jatuh, ya. Kemudian dia berkata tanpa sengaja, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Ta'isa Fir'aun wa junuduh." Sungguh Fir'aun dan seluruh daripada pasukannya semuanya akan binasa. Mendengar hal tersebut, si anak itu tadi berkata, Masyitah, kamu punya Tuhan selain ayahku, kenapa kamu mencela daripada ayahku? Dengan beraninya Masyitah mengatakan, saya mempunyai Tuhan selain daripada ayahmu. Ayahmu bukan Tuhan, Tuhanku adalah Tuhan daripada ayah kamu. Subhanallah. Perjuangan, Pak. Namanya agama itu juga namanya perjuangan. Kalau tadi disebutkan ada yang masuk ke dalam agama Islam, mu'allaf tadi. Ingat, mu'allaf tersebut perjuangannya besar. Nanti bakal ada namanya terjangan-terjangan dari dalam, kemudian dari luar. Buat kita mah sudah enak zaman sekarang ini tadi. Kita hidup di zaman sekarang ini sudah enak, Pak. Apanya yang enggak enak? Kita lahir sudah muslim. Apanya yang enggak enak? Kita lahir, ya, sudah bisa diajari, ada madrasah, ada tempat, ada pondok pesantren, kita bisa membaca daripada Al-Quran, mempelajari daripada Al-Quran. Kita mau sholat enak, nikmat, masuk ke dalam masjid ada AC-nya. Perjuangan kita di dalam, ya, membawa daripada agama Islam, kita di Indonesia nikmat. Mengikut acara, bikin acara, ada acara Isra Mi'raj. Apanya yang enggak enak? Duduk nikmat, AC dingin, ya, dapat kotaan, pulang dapat berkatan, masih makan. Kate bondo lho Pak iki. Sampe nanti bondo, mlebu kene bayar. Gak bayar loh? Gak bayar, enak. Nikmat. Tinggal kita ini tadi usaha. Dalam usaha kita di dalam menjaga daripada agama Islam, lestarikan daripada seluruh kewajiban-kewajiban. Salat, kerjakan daripada salat, makmurkan yang namanya masjid, hadiri daripada majelis. Saya itu heran, Pak. Saya itu kadang-kadang heran, ya, kalau ada orang nggak mau hadir dalam majelis yang seperti begini itu heran. Kenapa dia nggak mau hadir? Makanan ada, duduk nikmat, mendengarkan tausiah, kate ngomong, sing ngomong aku tok sak jam dhewe. Sampean kali lungguh ngene tok ini. Enak. Kecuali nek sampean ya nek jerone akeh setane panas. Panas. Nikmat duduknya, dikasih makan, pulang nikmat, gak pakai bayar. Anda nonggira, sampai nonggira tuku kopi bayar.
Dikei banyu 5.000. Loh, bayar cacan, Mbak. Panggone panas. Dek kene sampean enak, nikmat. Saya itu 7 tahun di Yaman, di Hadramut. Kalau acara-acara begini, nggak ada dapat makan, dapat roti itu nggak ada. Dapatnya cuma air es sama kopi. Kopi sak gelas gini tok. Banyu esnya duduk banyu ini, Pak. Ini masih steril namanya ini. Ini airnya masih steril. Kalau di sana gelas besar diminum orang 5. Saya minum kasih. Kono steril. Mbok corona kok gak ono deh gono karo aku. Ya, corona di sana nggak ada. Padahal katanya corona yang berbahaya, yang bisa untuk di sana nggak ada corona. Nggak ada orang mati seperti yang ada di sini. Bingung saya itu. Padahal kalau ada acara itu 1 gelas buat 5 orang. Kalau di sini masker, hand sanitizer, berjarak, ya, sholatnya berjarak. Akeh sing kena corona. Makanya kita itu sudah bersyukur hidup di Indonesia itu nikmat. Tinggal kita itu mempertebal yang namanya iman dan Islam tanpa ada gangguan dimanapun. Masih toh ini untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, perjuangan besar. Sehingga dipanggil oleh Fir'aun, laporkan oleh anaknya kepada Fir'aun, dipanggil oleh Fir'aun, ditanya oleh Fir'aun, wahai Masitoh, apakah benar engkau mempunyai Tuhan selain aku? Kata Masitoh, ya, aku mempunyai Tuhan, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, Tuhanku dan Tuhan kamu, wahai Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Panggil seluruh keluarganya, suaminya dipanggil, anaknya 2 dipanggil, sama anak bayinya dibawa, dihadapkan di depan Fir'aun. Kemudian apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dia taruh wajan, kasih minyak, dipanasi itu wajan besar. Kata Fir'aun, kalau kamu tidak beriman kepada aku, itu suami kamu, itu anak kamu 2, saya masukkan, saya goreng. Pak, apa digoreng? Apa digoreng kayak lele ngono? Apa dipecel? Saya goreng kamu. Apa jawaban daripada Masitoh? Kalau kita menghadapi daripada hal yang seperti begini, mungkin kita sudah nggak tahulah apa yang kita bicarakan. Kita saja dimintai uang untuk masjid saja banyak sekali alasannya. Kadang-kadang kalau sudah infak di masjid itu tokno duit itu sing paling cilik, paling alit dhewe 2.000 dilebokno. Orang 10.000 kalau 50.000. Loh yang penting ikhlas. Iki tepak iki sing ikhlas ya. Ikhlas ya. Nah nek 50.000 ikhlas tambah gede anu. Yang penting ikhlas jarene. Subhanallah. Kata Fir'aun, kamu masuk ke dalam, kamu beriman kepada aku. Kata Masitoh, tidak. Saya tidak akan beriman. Apa? Itu suaminya, itu anaknya 2 digoreng sama Fir'aun. Lempar. Sampai mati. Kemudian kata Fir'aun, kamu tidak mau beriman, kamu saya goreng. Dan anak yang ada yang kamu pegang, masih kecil anaknya, berapa bulan itu, saya goreng bersama dengan kamu. Subhanallah, si Masitoh ini dia itu kasihan kepada anak yang masih kecil. Dia lihat ini, dia lihat kasihan kepada anak kecil. Kalau saya mati nggak apa-apa, tapi ini anak masih kecil, namanya juga ibu. Dia ragu-ragu sampai anak kecil tersebut itu tadi bisa berbicara. Dan anak kecil tersebut berkata kepadanya, ya Ummah, wahai ibu, jangan engkau ragu-ragu. Engkau berada di dalam kebenaran, masuk. Begitu mendengar ya karamah yang begitu luar biasa daripada Masitoh tersebut, apa yang dilakukan oleh Masitoh? Langsung tanpa banyak bicara, dia pun masuk ke dalam wajan yang berisi minyak tersebut seperti dia mau berenang dalam kolam renang. Perjuangan perempuan, karena perempuan ini tadi, itu suami, itu anak, semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu yang ada di sini, insya Allah suami-suaminya bisa masuk surga. Ya. 2.000 yang ikhlas tadi berubah menjadi 50 di amin ya rabbal. Ayo amin apa?
Lah ngono, wedine ngetokno 50.000 cek wedine. Itu yang pertama, perempuan. Perempuan yang kedua, ini perempuan yang luar biasa. Ini perempuan yang saya bisa katakan, kalau bukan karenanya, mungkin agama Islam tidak akan sesukses zaman sekarang. Sampai detik ini. Siapa perempuan tersebut? Istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah. Luar biasa perjuangan daripada Sayyidatuna Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya kan ada sebuah pepatah mengatakan, tidak ada seorang lelaki sukses kecuali di belakangnya adalah seorang perempuan yang luar biasa. Kalau bukan perempuan tersebut itu adalah istrinya, perempuan tersebut itu adalah ibunya. Kita tengok seluruh daripada para aulia, para ulama, bahkan hampir mayoritas 90% daripada mereka itu tadi berhasil karena perempuan-perempuan yang luar biasa di belakang mereka. Tengok daripada Imamul Ghazali, bagaimana beliau itu menjadi seorang anak yatim yang kemudian oleh ibunya dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Tengok daripada kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang anak yatim yang kemudian dididik oleh ibunya sehingga menjadi seorang yang luar biasa. Tengok daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, sehingga menjadi seorang muhaddits yang luar biasa. Berhasil dari mana? Ibunya yang luar biasa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan beliau berhasil karena istrinya yang luar biasa bernama Khadijah. Makanya Sayyidatuna Khadijah itu, aduh, Nabi Muhammad itu cintanya luar biasa sama Sayyidatuna Khadijah, melebihi daripada seluruh istri-istrinya yang lain. Bahkan Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi Muhammad yang paling muda, ya, yang dinikahi oleh Nabi, ya, dalam keadaan gadis masih perawan. Beliau mengatakan, Sayyidatuna Aisyah itu padahal tidak pernah sezaman dengan Khadijah, tidak pernah hidup dengan Khadijah. Kata Sayyidatuna Aisyah, demi Allah aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi Muhammad melebihi kecemburuan aku kepada Khadijah. Cemburunya luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selalu menyebutkan daripada Khadijah. Bukan hanya menyebutkan nama Khadijah Rasulullah SAW. Kalau dapat, biasanya itu beliau itu kalau ada orang sowan kasih hadiah kepada Nabi, itu dibagi oleh Rasulullah SAW. Ya, entah itu makanan, entah itu pemberian hadiah apapun, dibagi oleh Nabi Muhammad menjadi 11 bagian. 9 bagian diberikan kepada istri-istrinya, Aisyah, Hafsah, dan istri-istri yang lain. 1 bagian diberikan kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah, dan 1 bagian lagi ada diberikan kepada siapa? Kepada temannya Khadijah. Kadang-kadang diberikan kepada pamannya Khadijah, kadang-kadang diberikan kepada sepupunya Khadijah. Nabi Muhammad itu nggak lupa dengan Sayyidatuna Khadijah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggal wafat oleh Khadijah, tapi beliau tahu perjuangan yang luar biasa yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau pun tidak melupakan daripada Khadijah. Sayyidatuna Aisyah itu pernah marah, Pak. Jadi kalau ditanya, ya Rasulullah, ini buat siapa? Ini buat Hafsah, ini buat 9. Ini buat siapa? Fatimah. Yang ini buat siapa ya Rasul? Itu namanya perempuan itu mesti tanya begitu ya. Ya, perempuan itu namanya rasa cemburunya, Pak. Semuanya ditanyakan. Pernah nggak punya istri 2? Pernah? Nggak pernah. 50.000 gak ikhlas, 2.000 baru ikhlas. Kalau namanya perempuan itu kalau sudah namanya rasa cemburu, semuanya ditanyakan. Ini dari mana ini? Sandal. Ini mana? Semuanya ditanyakan. Kok tahu, Beb? Bukan pengalaman saya, enggak cerita-cerita teman bercerita. Enggak boleh suudon, Pak. Enggak boleh. Jadi itu Sayyidatuna Aisyah mesti tanya, ini buat siapa ya Rasul? Oh, ini buat temannya Khadijah. Biasa dulu zaman Khadijah dia sering datang ke rumah. Kalau ada lagi satu, ini buat siapa ya Rasul? Ini buat saudaranya Khadijah. Selalu Nabi itu. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu pernah, beliau saking cemburunya karena Nabi sering menyebutkan Khadijah, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, lima tadhkurina Khadijah, innama hiya imra'atun syamta, laqad abdalakallahu khairan minha.
Ya Rasulullah, kenapa engkau ini selalu menyebutkan Khadijah? Allah telah menggantikan buat kamu seorang perempuan yang lebih baik daripada Khadijah. Nih saya ini. Umur berapa Sayyidatuna Aisyah? Masya Allah. Masih muda, umur 16 tahun. Masih muda, masih gadis. Satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi oleh Rasulullah dalam gadis perawan. Engkau telah diberikan oleh Allah yang lebih baik daripada Khadijah. Khadijah itu perempuan yang sudah tua, sudah mati. Saking cemburunya, namanya perempuan itu kalau cemburu itu begitu. Iya Bu? Betul? Betul? Kalau sudah cemburu itu lupa semuanya. Kalau ngomong itu serampangan sudah. Betul? Pak? Betul-betul lah. Bojo yono. Oh, gak pantesan ngomong betul sampai. Ya. Apa Nabi Muhammad? Apa jawaban Nabi? Rasulullah marah sampai Sayyidatuna Aisyah itu tidak pernah lagi menyebutkan kata-kata buruk tentang Khadijah. Rasulullah mukanya merah. Nabi Muhammad mengatakan, "Mah ya Aisyah, cukup wahai Aisyah. Ma'abdalani Allahu khairan minha." Tidak ada Allah menggantikan seorang perempuan yang lebih hebat daripada Khadijah di sisi saya. Padahal Sayyidatuna Khadijah itu, kalau kita lihat, dinikahi oleh Nabi umur berapa? Pak, itu sakit tahu sampean. Umur 40 tahun. Sayyidatuna Khadijah itu dinikahi oleh Nabi umurnya 40 tahun. Rasulullah umur 25 tahun. Memang Sayyidatuna Khadijah 40 tahun masih cantik. Wong sugih. Wong wedok iku nek sugih ayu, perawatannya lain, Pak. Nggih, perawatannya lain. Tuku bedake gak sembarangan pinggir dalan. Ono klinike. Ya, ada klinik. Dadi masih petang bolo nek dirawat. Nggih, Bu nggih. Ono bedak pagi, bedak sore, bedak malam. Nggih, Pak nggih. Iya, sauna ngene, Pak. Nggih, masih umur petang bolo nek soge iku koyo umur selawe. Tapi nek umur selawe susah. Susah, Pak. Repot. Umur selawe tapi susah, sering angkat-angkat ngene ya. Kendor kabeh. Fitness. Sayyidatuna Khadijah 40 dinikahi oleh Nabi. Sudah punya anak lagi Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah sudah punya anak itu. Menikah dengan Nabi sudah punya anak. Tapi Rasulullah cintanya luar biasa sama Khadijah. Kata Nabi, Aisyah, cukup omongan kamu. Tidak pernah Allah menggantikan saya seorang perempuan yang lebih daripada Khadijah. Kenapa? Kata Nabi, wahiyallati awatni hina taradaniyan nas. Sambil Nabi Muhammad ini berbicara hal ini, beliau itu sambil matanya mau menangis. Terlihat daripada matanya tersebut mau mengeluarkan air mata. Kata Nabi, dia adalah seorang perempuan yang ketika orang-orang semuanya mengusir saya, mengusik saya, menyakiti saya, dia yang memberikan perlindungan kepada saya. Bagaimana tidak? Rasul itu waktu berangkat ke Gua Hira, ibadah selama 3 hari. Siapa yang nganterin makan ke Gua Hira kalau bukan Khadijah? Pak, Anda tahu Gua Hira? Tahu Gua Hira enggak? Tahu? Pernah umroh kan? Naik enggak? Ayo saya tanya, naik enggak? Enggak naik. Kenapa? Jauh. Gua Hira itu naiknya itu ke atas. Kalau nggak kuat nggak boleh naik. Itu Rasulullah ibadah 3 hari. Ya, ibadah 3 hari. Yang nganterin makan ke sana itu Sayyidatuna Khadijah. Apa? Jalan. Pakai onta terus naik jalan ke atas. 1 hari bisa 2 kali 3 kali. Tahu umur Khadijah? Umur Khadijah pada saat itu, kalau Nabi Muhammad mendapatkan yang namanya kenabian umur 40, berarti Sayyidatuna Khadijah umur 55 tahun. Tapi masih naik ke atas beliau tiap hari. Nganter makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukan hanya itu saja, kata Nabi, Rasulullah mengatakan, wahiyallati badzalat malaha amwalaha hina man'aniyan nas. Kata Rasulullah SAW, Khadijah itu, wahai Aisyah, ketahui bahwa dia berikan seluruh hartanya kepada saya ketika orang-orang tidak mau memberikan hartanya. Sayyidatuna Khadijah itu dari mulai paling kayanya perempuan yang ada pada saat itu, miliarder. Amin, miliarder, sugih Pak. Dari mulai kayanya perempuan sampai beliau habis semua hartanya. Untuk apa Nabi Muhammad? Untuk apa? Perjuangan Rasul SAW. Sampai beliau mau wafat, beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, qala ya Rasulullah, dia berkata mau wafat ini, mau meninggal. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau nantinya engkau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau merasa kesulitan tentang harta ya Rasul, engkau boleh gali liang lahatku nantinya. Kalau aku mati, gali liang lahatku, ambil tulang belulangku, ambil kain kafanku, kamu jual untuk agama ini. Bayangkan itu. Itu perempuan yang luar biasa. Makanya selalu dikenang. Selalu dikenang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu diingat. Kenapa? Uangnya keluar untuk Nabi. Beliau juga dengan Rasulullah SAW, totalitas kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau perempuan sekarang itu kalau mau ingin untuk dikenang sama suaminya, ojo ngentekno duit ngekei itu, gimana? Ingat, ya, ingat perjuangan yang diberikan daripada seorang perempuan kepada lelaki itu akan selalu diingat oleh seorang lelaki kalau memang dia itu tadi memberikannya secara ikhlas dan penuh dengan yang namanya totalitas. Ya, saya itu selalu ingat ada nasihat. Ingat-ingat ini Bu. Ya, seorang lelaki itu akan selalu menjaga hubungannya dengan seorang perempuan atas dasar mayoritas bukan karena cinta tapi karena kasihan kepada istri. Kalau istrinya dia itu berjuang untuk suami, istri itu berjuang untuk suaminya, maka suami pun akan berkata dalam hatinya, kasihan, masa saya mau selingkuh sedangkan istri saya di rumah, dia mencuci baju, dia itu membersihkan rumah, dia menjaga anak saya, dia. Kalau berbicara tentang cinta, banyak laki-laki itu tadi gombal. Ngomongnya cinta. Nggih, ngomongnya cinta, ketok sing luwih enom lah, lali lain. Makanya kalau kita ingin, ibu-ibu ini saya ingatkan, kalau kita ingin supaya suami itu dekat dengan kita, harus totalitas dengan suami. Kita harus selalu membuat daripada suami tersebut itu mengingat kita karena kasihan perjuangan yang telah diberikan oleh seorang istri. Tapi memang saya lihat mayoritas perempuan itu berjuang, tapi memang kurang. Memang laki-laki zaman sekarang ini memang banyak buaya darat memang ini Pak. Gimana? Ibu wis baik-baik lah, masya Allah ini. Lah, ini baik-baik ini ibunya, hadir majelis taklim, masya Allah. Saya kira ibunya baik-baik, tapi sing lanang ya hilang. Sing lanang nangane giras. Apa mana zaman saiki? Sesuai ana acara pertandingan sepak bola ya? Ndak ada. Oh, mboten wis ngerti gua anake. Ini adalah perjuangan yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah. Luar biasa Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa bagaimana kita mengenang daripada orang-orang perempuan-perempuan yang berjasa yang akan insya Allah kesuksesan daripada setiap negara, setiap bangsa, setiap komunitas. Apabila kita bisa meniru perempuan-perempuan yang seperti ini, maka kesuksesan pun akan datang kepada bangsa dan negara dan komunitas tersebut. Dan yang kedua,
Saya ingin sampaikan ini. Ya, yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada sebuah cerita yang luar biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada sebuah cerita luar biasa. Selain cerita tentang perempuan tadi, Nabi Muhammad itu pernah naik fil mala'il a'la, naik ke atas Mi'raj fil mala'il a'la. Yang diriwayatkan bahwa itu malaikat Jibril naik ke tempat tersebut kalhilsil bali. Malaikat Jibril kan bersama dengan Nabi itu naik. Rasulullah dan malaikat Jibril naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke tempat di mana bisa mendengar tulisan pena Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka di atasnya. Malaikat Jibril pun ketika naik ke tempat tersebut, beliau itu seperti orang meriang. Seperti orang meriang. Kenapa? Haibatur rububiyah. Kata Imam Al-Barzanji, karena haibahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas tempat tersebut, beliau heran. Di tempat yang luar biasa itu, di atas sana, beliau itu melihat ada seorang lelaki duduk di atas kursi. Ada seorang lelaki duduk di atas kursi. Dengan muka yang bercahaya luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, "Qul ya Jibril, siapa ini lelaki ini?" An-Nabiyyun mursal am malakun mugarrab, kata Rasul. Apakah ini adalah seorang nabi, rasul, ataupun dia itu adalah malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kok sampai sini tempatnya? Di atas sendiri, Pak. Makanya ada beberapa para aulia itu bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Kenapa? Nih, kita semuanya bisa juga naik ke atas itu, Pak. Yang penting 3 hal ini. Karena malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan malaikat, tidak. Tapi dia adalah seorang lelaki yang mempunyai 3 sifat ini." Apa? Pertama, kana lisanuhu ratban min dzikrillah. Lisannya dia itu adalah seorang lelaki yang lisannya selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Ini bukan hanya lelaki, perempuan juga bisa. Gunakan ini lisan. Lisan kita gunakan setiap harinya. Baca Quran, baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih, zikir. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Fadhkuruni azkurkum. Sebutkan selalu nama Allah. Baca daripada itu Al-Quran. Mulut ini memang tempat paling bahaya, Pak. Nih, ada 2 anggota badan manusia itu yang paling bahaya. Paling bahaya sendiri. Kalau kita tidak gunakan untuk baik, ya, ini bisa masuk ke dalam neraka karena sebab mulut ini. Dan kita juga bisa untuk masuk ke dalam surga karena sebab mulut ini. 2 anggota badan. Ya, 2 anggota badan kalau kita bisa jaga, kata Nabi, dhamintu lahu bil jannah. Kata Rasulullah SAW, man, barang siapa yang bisa, kata Rasulullah SAW, man dhamina li, barang siapa yang bisa menjamin untukku, kata Rasul, ma baina syafateh wa ma baina fakhideh, bisa untuk menjamin antara 2 bibir dan antara 2 paha. Dhamintu lahu bil jannah, kata Nabi, aku akan jamin dia masuk ke dalam surga. Bisa jaga ini, bisa jaga kemaluan, aku jamin dia masuk ke dalam surga, kata Nabi. Kalau kita bisa gunakan ini hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau di rumah zikiran go tasbih. Nggih, bawa tasbih di rumah, istighfar, tahlil,
tahmid, solawat kepada Nabi. Jangan cuma di masjid saja. Kadang-kadang itu ada orang, ini termasuk tipu daya setan kadang-kadang, Pak. Ada khutbah Jumat dia tasbihan. Aku ceramah ini ambil nyekel tasbih deh, ono sing nyekel tasbih. Nah, ini tipu daya setan ini. Ini waktunya Anda mendengar tausiah, bukan Anda berzikir kepada Allah. Tapi kalau di rumah, ono dikiran kau ono. HP tok zaman saiki. Nggih mangke. 24 jam HP tok. Kadang-kadang di pengajian sik kok HP. Ono sing selfie. Ono sing foto, ono sing pasang status. Loh. Nggih mangke. Hadir pengajian Isra Mi'raj ambek dirung. Mari cekrek turu. Kayane koyo husu otak ya. Dengone status. Anda tahu, lihat ya anggota tubuh kita. Hati-hati masalah mulut ini, hati-hati. Ya. Anggota tubuh kita semuanya dua, Pak. Mata berapa? Dua. Telinga? Hidung kanan? Kaki? Tangan? Mulut? Satu. Apa artinya? Artinya Anda dikasih mulut cuma satu, jangan banyak bicara. Kalau tidak berbicara, ya diam. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyagul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, ngomong baik, kalau tidak diam, kata Rasul. Makanya kita itu harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran. Insya Allah kita bisa naik ke atas sana. Orang dulu itu, Pak, kalau zikir la ilaha illallah dalam satu hari 25.000. Salawat kepada Nabi 10.000. Baca Al-Quran satu kali hatam. Imam Syafi'i itu baca Al-Quran satu hari satu kali hataman. Apalagi bulan Ramadan ini, Imam Syafi'i ya kalau bulan Ramadan 2 kali hataman. Saya nggak minta banyak, enggak lu beb kai sobeb rong kali hataman. Wong bocah mekap-mekap kok. Anda baca tiap hari Al-Quran selalu dibaca. Ada rutinitas baca la ilallah dalam sehari 100 kali. Ini yang perlu. Jangan gunakan mulut itu terhadap. Kalau sekarang sih bukan mulut, tangan. Status di Facebook, Instagram, ya kerjaan yang ngerasani kono, ngilokno kono, hina sana, hina. Ini juga sama seperti mulut, karena tulis itu juga sama seperti mulut. Jaga. Zaman sekarang ini orang sudah berbicara, mulut ini tadi adalah omongannya yang tidak bermanfaat. Usahakan basah berzikir kepada Allah. Dan yang kedua, sifat daripada orang tersebut, wa kana qalbuhu mu'allagan bil masajid. Orang ini tadi hatinya itu selalu bergelantungan dan bergantungan dengan masjid. Hobinya ke orang itu hobinya bukan ada Isra Mi'raj saja hadir. Ada Isra Mi'raj hadir. Apa untuk berkata, suka apa enak iku, lumayan. Ya, iki apa isine? Jajan nggih. Pak Tamir jajan iki. Nggih. Maring ini ana sego ta, kada? Ana. Pak. Kano? Oh, no lho. Sampeyan karek lho sampeyan. Ngomong kano gak dikei lho ya. Hati itu selalu bergelantungan dengan masjid, senang kalau berangkat masjid. Apa kata Nabi? Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat ada seorang laki-laki dia biasa ke masjid, saksikan dia itu adalah orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid orang yang beriman. Jangan nanti kalau sudah masuk ke dalam masjid, aduh, panas. Nek wis mlebu masjid, Pak, panas, kepingin metu wae.
Aduh cek suwe ni khutbah HP begi aduh jam piro. Kok ket mau gak mandek-mandek kae. Mandek tak aku? Mandek ya? Lumayan kesel wae. Terus. Kalau sudah masuk masjid kata Habib Abdullah Haddad, Anda itu ya ini barometer ini Pak, barometer. Anda ingin tahu dalam hati Anda itu banyak setan atau tidak? Ada dua hal kata. Kalau kepingin tahu banyak setan atau tidak, ada barometernya, tolak ukur. Pertama, kalau Anda masuk ke dalam masjid, Anda gusar, bingung. Apa mana nek Jumatan niku? Tekoi paling keri, ya mulai ini disi, jaluk, ya berkajum, ana berkajum mati kan gini ya, ana ya, iya pantesan. Kalau sudah masuk masjid itu kayak panas gitu, kepingin berdiri, bedakan kalau Anda duduk, ya di kafe, bedakan kalau Anda duduk di Giras, bedakan Anda kalau masuk mall, sampai lek lungguh di mall, 3 jam kroso. Gak kerasa, apa mana nih nggak duit? Jadi 2.000-an loh, 50.000-an. Nek 2.000-an kak cocok gini. Saya kata 3 jam. Nek mlebu masjid nggak duit 2.000-an. Nek 50.000-an bingung, mesti dijalui takmir. Nek mlebu masjid gusar, masuk tempat-tempat seperti begitu luar biasa, duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahkan ada yang dari pagi sampai malam gak kroso. Bayangkan, itu tanda kita banyak setan. Dan yang kedua, Anda tahu banyak setan atau tidak? Coba Anda baca Al-Quran. Coba Anda baca Al-Quran. Baca, Anda lihat. Kalau hati Anda berkata, wis kaken, ojo suwe-suwe bocoi, iki kok gak sampai-sampai sih anu. Itu berarti Anda banyak setannya. Nggih Bang nggih? Coba Anda buka di rumah. Bedakan Anda buka YouTube sama buka Al-Qur'an. Anda buka YouTube. Pak, Anda buka YouTube. Ada konten begitu, 5 menit, 10 menit. Lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Konten 5 atau 10 menit. Lama atau sebentar? Lama atau sebentar? 5 menit. Lama? 10 menit? Sebentar. Ya tak? Anda baca Al-Quran, Allahu Akbar. Al-Quran itu 1 juz Pak, dibaca 20 menit. Kalau Anda baca lancar. Tapi Anda baca 20 menit itu seperti seperti Anda sudah duduk 3 jam. Orang baca Quran, aduh panas. Nek ndelok YouTube 3 jam gak kerasa. Baca Quran 10 menit. Terus koyok bocoke sak dino. Nggih Bang nggih? Berarti banyak setannya enggak? Banyak enggak? Banyak enggak? Pokoknya tak titeni sing goyang-goyang. Pas lungguh dik kene ono sing goyang. Sing rada anu ngantuk iki ya. Makane jo ngantuk-ngantuk. Ya, ngantuk. Ngantuk iki lho, ngantuk iki lho. Sifat yang kedua, orang tersebut itu selalu senang kemas. Dan yang ketiga, ini penting sekali. Yang ketiga ini penting. Lelaki tersebut yang ada di atas arsy itu tadi, lisannya basah, hatinya masjid, dan dia tidak pernah menyakiti kedua orang tuanya. Hati-hati ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ingat ini anak-anak muda. Ingat anak-anak muda, orang tua itu nomor satu. Ingat, kepada orang tua jangan pernah membantah. Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan engkau berkata kalimat kepada orang tua.
Jangan engkau bentak dia berkata dengan lemah lembut. Orang tua itu bahaya, Pak. Anda bisa sukses dunia akhirat karena orang tua. Anda bisa menjadi orang yang terjerumus, orang yang akan rugi dunia akhirat karena orang tua. Kata para ulama, tidak ada dosa yang Allah akan tampakkan siksanya di dunia sebelum di akhirat kecuali dua dosa. Kalau dua dosa Anda kerjakan ini, Allah akan tampakkan di dunia sebelum di akhirat. Pertama apa? Orang tua. Kalau Anda sampai durhaka kepada kedua orang tua Anda, Allah akan perlihatkan itu. Perlihatkan siksanya di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain, anishkurli wali walidayya ilayyal masir. Allah itu selalu membarengkan keridhaan Allah dengan kedua orang tua. Jangan sampai kita berani untuk menjadikan orang tua tersebut adalah saingan istri-istri Anda. Jangan. Orang tua itu nomor satu, istri nomor 6. Banyak itu sekarang ini lagi fenomena. Lelaki kalau sudah kawin nikah dengan seorang perempuan lupa kepada ibunya, lupa kepada bapak. Hati-hati, bahaya. Ya, anak-anak muda juga saya ingatkan. Susah jam ini. Anak-anak muda saya ingatkan, ini penting. Kadang-kadang anak-anak muda itu zaman sekarang, kalau ada Habib, ada Kiai, cium tangan, bolak-balik, sampai mambune hilang minyak wangi ku sampean. Bolak-balik, oleh salaman, iki anu ya. Kalau ada Habib, ada Kiai, di rumah, nggak pernah cium itu tangan ayahnya, nggak pernah cium tangan ibunya. Hati-hati, ini bahaya ini. Ini tipu daya setan. Ingat, surga Anda di bawah telapak kaki ibu Anda. Surga Anda di bawah telapak kaki ibu Anda. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik kepada ibu Anda, kepada bapak Anda, tidak akan pernah masuk surga. Cerita Alqamah begitu terkenal. Cerita Jurej begitu terkenal. Bagaimana seorang wali min auliyaillah mendapatkan doa karma daripada ibunya. Seorang wali min auliyaillah. Jangankan orang-orang yang ahli maksiat, kalau sudah didoakan sama orang tuanya, bahaya. Kalau urusan orang tua, sudah. Apapun yang dikatakan oleh orang tua, baik, terima. Enggak baik, jawab dengan kata-kata yang bahkan yang kafir sekalipun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang kafir, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau Anda mempunyai orang tua yang dia kafir, Anda harus bergaul, Anda harus hidup bersama dengan mereka dengan baik. Nggak boleh kurang ajar. Itu kalau kafir. Bagaimana dengan orang yang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita nantinya akan berbakti kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang selalu berkaitan dan bergelantungan dengan masjid, dengan baca daripada Al-Quran, sehingga lisan kita itu tadi bisa terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga untuk tidak berkata kecuali perkataan yang baik. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan insyaAllah kita bisa sampai daripada bulan Ramadan. Balighna Ramadan, barik lana fi bagi Rajab wa Sya'ban. Balighna Ramadan wa a'inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran birahmatika ya arhamar rahimin hatta nakhruja min Ramadan wa dhunubuna maghfurah wa dhunubuna maghfurah وذنوبنا مغفورة وحاجاتنا مقضية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.